ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, teman-teman, yang jelas aku mau ingetin dulu buat nonton video sebelumnya karena ini ada sedikit nyambung dari video sebelumnya. Kalau yang sekarang lebih pengen aku ceritain ini tentang gimana sih aku itu jualan sama pacarku yang akhirnya jadi suami gitu. Jadi jangan lupa nih, aku belum ingetin video sebelumnya. Jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi dan juga share dan juga like dan juga boleh banget kalau misalnya kamu mau tinggalin kolom komentar. Aku jualan dari 2009 atau 2010 itu aku lupa. Itu sama Papjo, sama pacar aku dulu yang 2016 jadi suamiku. Suka dukanya apa? Banyak sukanya menurutku sih. Kenapa? Karena Papjo itu tipe lelaki yang ngayomi, sabar, terus mendukung, support banget sih kalau dia mendukung, terus kasih masukannya tuh yang baik gitu, dan itu buatku itu support system terbaik sih. Jadi dulu tuh kami kayak jualan tuh bareng, namanya adalah The Couple Online Shop. Dikiranya The Couple Online Shop adalah toko barang-barang couple. Bukan. Tapi The Couple Online Shop karena ownernya adalah couple, pasangan gitu. Nah, jadi nih kami itu kemana-mana berdua kalau misalnya jualan. Paling sering Papjo yang ke kampusku, dari Atma ke Sadar. Ya, dari Atma Jaya Teknik Sipil ke Sanata Dharma Farmasi. Dan itu Papjo itu saking seringnya ke kampusku, itu dikira anak teknik kampusku. Kebetulan kan farmasi setelah itu prodinya fakultasnya teknik. Nah, dikira bapak satpam, bapak parkir, bapak admin, bapak laboran, semuanya pacarku itu, Papjo itu adalah orang teknik Sadar. Iya sih, teknik. Jadi bilangnya orang oh fakultas apa? Teknik. Padahal tekniknya Teknik Atma Jaya, temannya kakak aku. Jadi kami tuh kemana-mana seringnya bareng-bareng berdua. Mau kulaan, cari barang, terus packing. Kita packing paling sering di kampus. Jadi bawa barang, pas kuliah, jeda kuliah packing. Habis kelar kuliah kirim. Karena dulu kan belum terlalu banyak ya agen pengiriman tuh belum terlalu banyak, jadi masih agak jauh-jauh gitu dari kampus. Packing kirim. Nah, dulu sudah ada sampai rekeningnya kami standar waktu itu pakai Mandiri, karena rekeningku Mandiri sama BNI, ternyata lebih banyak BCA. Akhirnya suatu saat Papjo akhirnya punya BCA. Nah, jadi kita pakainya 3 rekening ini karena zaman dulu tuh beda bank tuh nggak jadi beli ya. Oh mbak, nggak ada bank ini ya? Nggak ada. Oh yaudah deh, nggak jadi beli, beda bank doang ya, tapi biaya admin sih ya gitu. Terus dulu tuh nggak terlalu banyak nawar kan. Nah terus habis itu kita berdua jualan sampai pada titik ketika ditanya nih, uang jualannya, hasil jualannya itu buat apa gitu. Diputerin dong, pasti diputerin lagi. Tapi selain itu kami itu ya, kalau mau dibilang jualan dapat apa? Pertama, dapat apa? Dapat tambahan buat adopsi Asel. Kami tuh rajin nabung. Ya, kami rajin menabung memang. Kami rajin nabung. Jadi kalau ada sisa jualan, dapat profitnya, dapat keuntungannya, itu kita tabung. Dapatnya kan ada ya, kita pernah langsung berapa ratus ribu gitu kan. Nah itu ditabung selain diputerin, karena muterin barang tuh sebenarnya stok kita nggak terlalu banyak. Waktu yang udah boom, yang waktu barang-barang Malioboro itu kan kita lebih seringnya tuh cuman menerima pesanan orderan aja kan, sesuai pesanan baru kita ke Malioboro jalan ke sana. Sampai kita tuh dihafalin sama bapak ibu penjual di Malioboro gitu. Mbak Eka yang tuh, Mbak Rene kayak gitu. Sik Bu. Jadi kita memang sudah ada kenalan, sudah ada nomor HP juga waktu itu, nomor HP SMS atau apa ya? Nggak tahu sih zamannya, aku lupa. Ada 3-5 penjual lah.
Tapi ada yang prioritas yang pertama, kalau sana nggak ada baru kita kesini gitu. Jadi sampai penjual-penjual perko itu tuh sampai hafal sama kita. Bapak parkirnya pun juga sampai hafal, karena kita pasti parkirnya di deket yang pertama kan, perko yang pertama. Dapat tambahan buat adopsi Asel. Terus dapat tambahan waktu itu Papjo pernah hilang laptopnya, itu juga ketambahan dari duit jualan kita. Terus HP ku juga pernah kecopetan di pasar, itu juga bisa nambahin gitu. Jadi kalau pada bilang tuh, untung ya kalian jadi nikah. Iya, beruntungnya kami jadi nikah. Kalau enggak tuh harta gono gininya banyak. Masa iya asal mau dibagi? Masa iya laptop satu mau dapat layar, satu dapat keyboard? Masa iya HP-nya mau satu Senin sampai Rabu, satunya lagi kami sampai Jumat gitu kan? Jadi itu adalah suka dukanya ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir nih teman-teman, kalau misalnya ada yang masih berpacaran gitu kan, kalau masih pacaran mungkin bisa loh ada pengaturan dulu di awalnya. Iya sih, kalau misalnya beruntung kayak aku sampai nikah. Kalau misalnya enggak, ya kalau cuman 100-200 ribu, kalau udah berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, kayaknya harus ada hitam di atas putih ya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lepas, putus, pisah, itu jelas gitu, duitnya jelas, ini buat siapa, ini buat siapa, kayak gitu. Nah, berlanjut lagi nih, usaha sama suami. Sekarang suami ya, usaha sama suami itu lebih kalau awal-awal aku jualan itu ketika aku udah kerja terus aku pengen jualan lagi, itu kayak suami itu posisi jadi investor. Jadi serahin semuanya ke aku yang jalan, bener-bener aku yang kerjain semuanya. Suamiku cuma tahu gimana jualanmu piye gitu, laporan keuangannya bagus nggak dan lain-lain gitu. Itu yang klasik gitu. Klasik maksudnya ya suamiku sudah sibuk sama pekerjaannya, dia kasih modal ke aku buat jualan, kasih laporan ke dia. Nah, ternyata ketika suami itu sudah ikut gitu, jadi nggak cuma nominalnya, nggak cuma 1-2 juta, itu tuh dia udah ikut andil. Itu tuh ternyata nggak cuma aku loh, beberapa ibu-ibu itu juga mengalami hal yang sama, dimana emak-emak gini tuh kayak cari aman. Ya udahlah, yang ada dulu, seadanya dulu jualan gitu kan. Misalnya kayak villa ini gitu kan, kayak villa ini aku cuma minta ya yang penting pantas aja buat konten, buat bikin video, buat foto, itu bagus gitu loh. Nggak perlu yang gimana-gimana tuh, enggak. Ketika itu tersampaikan ke Papjo, hasilnya jadi menurutku ini bukan berlebih sih, bagus banget gitu loh. bagus banget, di luar ekspektasiku, yang menurutku ini tuh nggak biasa, di luar biasa ajanya aku tuh nggak gini gitu. Kenapa? Karena pertimbangannya dia adalah kalau mau apa-apa jangan nanggung, mau bagus kalian, enggak ya nanti gitu. Jadi kalau misalnya menurut dia ketika ini bagus, aku akan lebih pede menawarkannya, mempromosikannya gitu, dan itu akan dapat impact yang positif gitu loh. Karena maunya tempat ini ya jadi tempat orang itu buat balik lagi, bukan yang cuma sekali datang udah gitu. Tapi maunya ketika mereka ke Jogja, mereka ingatnya di Villa Alita Jogja gitu. Kita kasih tempat yang bagus gitu, dan memang sesuai sama kepalaku juga sih. Maksudnya aku foto di tangga bagus, aku foto di sofa ini bagus, aku bikin konten di sini bagus, aku di dapur bagus, di kamar tidur bagus, di atas apa lagi gitu kan. Jadi kayak kupikir cuman aku gitu, kupikir memang cuman suamiku, mungkin karena dia punya selera seni, punya selera hidup di dunia fotografi, videografi itu lebih lama, jadi sense of art-nya itu lebih tinggi gitu kan. Ternyata enggak, ternyata kebanyakan bapak-bapak tuh punya prinsip yang sama. Kalau mau apa, kalau mau usaha, mau jualan apa-apa yang bagus kalian gitu loh, jangan nanggung gitu. Jadi itu kayaknya salah satu resiko usaha bareng suami tuh gitu. Jadi istrinya juga harus siap, oke, bagus sekalian, modalnya banyak sekalian gitu, berarti kan kita juga butuh buat
memasarkannya lebih lagi gitu. Tapi ya buatku bagus sih, maksudnya buatku salah satu pertimbangan bagus tuh karena gini, dibalik suami-suami yang pada jangan nanggung, sisan sekalian, bagus-bagus sekalian, itu ada plan kedepannya juga. Jadi biasanya, aku nggak tahu sih kalau suami yang lain, cuman Pap Jo, dia kalau misalnya melakukan hal-hal yang lain kayak gini, misalnya bikin Villa Alita bagus banget gitu dengan biaya yang menurutku nggak sedikit gitu, dia tuh udah punya plan, oh ntar kan bisa begini, ntar bisa begini, ntar begini. Jadi plan di belakang itu tuh ada gitu. Jadi kita sebagai istri itu pun juga tenang gitu. Aku pun jadi happy juga di sini karena memang happy gitu, karena memang maunya tempat ini jadi tempat yang nyaman buat semuanya, semua orang yang masuk ke sini happy, dan puji Tuhan untuk semua respon-respon yang pada kesini itu bagus. Apalagi kalau misalnya teman-temanku ya aku nggak tahu, karena beberapa tamu sih kontakannya nggak langsung sama aku kan, sama yang sama saudaraku yang bebersih di sini, yang handle semua tamu check in check out. Kebetulan kalau misalnya sama teman-teman yang datang, puji Tuhannya sih responnya bagus semua. Dengan tempat ini, dengan penataannya, dengan segala furniture dan hiasan-hiasan dinding dan apa. Jadi begitulah suka duka. Begitulah rasanya kalau kita berusaha, kalau kita punya usaha, melakukan usaha sama pasangan kita yang sudah sah dan belum gitu. Jadi kalau yang belum mungkin teman-teman bisa hitam di atas putih gitu kan. Iya kalau cuman sampai 100-200 ribu doang gitu profitnya, tapi kalau udah sampai berjuta-juta kayaknya kadang mungkin ada rasa adil dan tidak adil gitu. Belum lagi kalau misalnya putusnya nggak baik-baik gitu kan, lebih lagi masalahnya. Nah kalau misalnya yang sudah sah, yang sudah berkeluarga, ya sudah mari dinikmati, karena kan memang suami itu kayak punya beban otomatis gitu ya, beban otomatis untuk nafkah keluarga ya. Jadi para istri tolong didukung lah kalau misalnya memang suaminya mau yang gimana. Kalau memang itu sesuai, masih sejalan, masih baik-baik saja, ya diikuti aja gitu. Sembari kita tetap berusaha mendukung gitu. Jadi sekian dulu cerita dari Mama Yung di hari ini, di video ini. Terima kasih sudah nonton, mendengarkan sampai habis video ini. Jangan lupa nih diingetin lagi buat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi, dan juga jempolnya jangan lupa like buat video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.